Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ya. Dan yang sudah menonton video saya, jangan lupa ditonton video saya yang lain. Ada banyak video yang sudah saya upload di channel ini ya. Oke, untuk kali ini sesuai judulnya ada double din Sansui SA5200i yang mana IC regulatornya itu terbakar ya. Biasanya sering kedapatan untuk Sansui yang menggunakan PCB warna kuning seperti ini, itu IC regulatornya terbakar ya. Mungkin karena tidak kuat atau karena korslet, bisa juga. Jadi harus diketahui dulu apa kejadiannya saat mati atau saat terbakar IC regulatornya. Dan di sini sebenarnya udah saya udah saya servis ya, cuman lupa untuk memvideokan, dan waktu menservisnya juga cukup lama karena saya lupa ya, tidak divideokan saat menyervisnya. Ini kondisi sudah diservis atau dicoba diservis. Nah, di sini saya mau menunjukkan untuk kerusakan atau berbagi pengalaman saja ya, untuk kerusakan yang IC-nya terbakar, untuk khususnya yang PCB-nya kuning seperti ini ya. Soalnya ada yang seri Sansui juga, seri lain PCB-nya hijau atau biru. Nah, posisi IC-nya itu di sebelah sini itu, sampai PCB-nya juga gosong. IC-nya pun dicabut agak susah, jadi hancur karena mungkin di bawah IC-nya tersolder dengan PCB ya, jadi susah diangkatnya. Nah, pada saat saya coba disuntik menggunakan 5 volt, saya pakai 5 volt seperti ini 7805. Jadi ini untuk mencoba saja ya. Setelah saya suntik seperti ini, ternyata hasilnya malah kayak kedip-kedip kayak di video ini ya, kedip-kedip seperti itu. Saya cek lagi di IC ini 3,5 volt atau 3,3 volt supply ke IC program juga bolong, jadi saya ganti juga nih. IC-nya segede gini sudah bolong, saya ganti. Nomornya itu 733 kalau nggak salah ya, 733 atau 733 strip 1 kalau nggak salah, seperti itu. Karena udah bolong jadi nggak kelihatan. Ini juga di sini 7533 strip 1 saya gantinya, 7533 strip 1. Ini bolong dan ini terbakar, kemungkinan ini hasil dari korslet atau kegedean setrum. Soalnya dari IC regulator ini juga masuknya langsung dari kabel warna merah ini. Kalau yang regulator 8 kaki ini dari kabel kuning. Nah, IC ini kalau program belum bekerja itu tidak akan keluar 5 voltnya, atau ada nomor 4 nya. Ini pin nomor 4 itu pin EN untuk saklar ngidupin IC ini sendiri. Jadi dari program juga ada sekitar 2 volt buat ngidupin IC regulator. Program hidup, IC regulator baru ikut hidup, baru disalurkan ke sini. Nah, setelah saya suntik seperti ini, hasilnya kayak video tadi. Dan sempat kejadian groundnya ini
regulator ini kaki tengah ground lepas, jadi keluar setrum 12 volt atau 14 volt, malah jadi mati total. Mati total itu di IC ini, IC layar atau step up nya ini buat ke layar mati, sama IC lampu di sini juga ikut mati, jadi kondisi mati total ya. Itu setelah itu saya ganti lagi, ini ya 2, jadi kedip-kedip lagi kayak yang video tadi ya, kedip-kedip seperti itu. Saya ganti juga, siapa tahu IC programnya rusak karena ini sempat konslet atau bolong, IC nya pecah. Saya ganti, hasilnya tetap kedip-kedip. Ini saya ganti juga, tetap aja sama. Nah, jadi kerusakan kedip-kedip seperti itu dari IC MPEG nya ini. IC MPEG ini kebetulan saya ada cabutan, jadi ini udah saya ganti ya, hasilnya itu tidak rapi ya, seperti inilah. Cukup sulit juga untuk mengganti IC MPEG nya ini, bawaannya ini Sunplus, ini bekas ya, saya bekas, kalau beli baru tidak tahu di mana. Serinya SPHE 8288H. Kalau saya cari di online ini tidak ada yang jual. Jadi untuk kerusakan yang IC terbakar di sini bisa diganti langsung dan diperiksa juga di sini. Ini IC apa namanya? IC regulator ini buat suplai ini ya, buat suplai IC program 3,3 volt atau 3,5 volt. Ini ganti, ini sempat saya ganti IC tampilan ini sudah bekas saya solder, saya ganti, tetap kedip-kedip hasilnya, jadi dipastikan IC ini kan, jadi langsung saya ganti karena ada dapat bekas. Saya iseng-iseng di bekas PCB di sana itu, ternyata saya dapat yang sama persis. Nah, ini udah saya cabut semua IC program, udah saya pindahin ke sini, tetap saja hasilnya kedip-kedip, jadi saya bongkar IC ini. Ini kasusnya sebenarnya sama, ini terbakar IC regulatornya di sini, cuman nggak tahu ini malah diacak-acak. Sebenarnya kalau ini tadinya ganti ini langsung hidup lagi, karena IC MPEG nya ini saya pasang di sini masih lumayan lah, masih hidup lah. Kalau yang ini bawaannya mesin ini, jadi saya ngambil dari sini. Kalau beli baru saya tidak tahu ya, ini sudah saya acak-acak, sudah saya ambilin semua kan. Harusnya sama kayak di sana, ada IC banyak. Oke, saya akan coba ini dites dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini kayaknya layarnya udah jelek ya, ada agak garis bayang di sini, sama layar sentuh bagian atasnya ini udah susah. Jadi sayang banget, ini sudah diganti IC malah hasilnya seperti ini. Oke, sekedar berbagi ya. Ini kalau yang rusak IC regulator di sini, IC regulator 5 voltnya bisa langsung diganti saja. Untuk nomor serinya, untuk yang seri ini ya, khususnya seri SA5200i, PCB nya warna kuning, IC nya itu nomornya SY8205FCC. Jadi beda-beda. Kalau yang PCB hijau biasanya pakai XL4005 atau MP berapa ya, belakangnya DN lah, pokoknya depannya MP 2
MP2730DN kalau nggak salah, tapi kayaknya salah. Jadi kalau yang ini SY8205FCC. Setelah saya cari di online, saya tidak mendapatkan IC-nya. Jadi saya beli yang seperti ini. Ini tulisannya juga SY8205 tapi tidak ada VCC. Nah, ini karena IC seri ini saya cari datasheetnya itu sekitar 5 ampere, jadi bisa menggunakan model gini, penurun tegangan 5 volt yang kira-kira 3 ampere atau 5 ampere. Kalau beli yang kayak gini terus dicabut IC nya itu kayaknya agak sulit ya, karena nyabut yang bekas di sini aja hancur IC nya. Jadi saya tidak akan mencabut IC nya, tapi lebih bagus itu dicabut IC ini, pasang di sini, yang penting jangan hancur ya. Jadi saya tidak akan mencabutnya, saya akan pasang langsung seperti ini di sini. Cuman kelemahannya apa, kalau pasang langsung seperti ini, ambil langsung plusnya di plusnya tetap diambil dari sini ya, plus IC bawaan. Jadi minnya di groundnya bebas lah, groundnya ada di sini juga. Bawahnya IC ini itu ground, disolder dengan ground. Nah, nanti pin EN ini disambung ke nomor 3 ya, bukan nomor 4 tapi nomor 3. Itu yang dari IC program buat hidup mati IC ini. Jadi ini nanti kalau ada sambungan lain-lain diangkat nomor 3 nya. Kalau enggak ada sambungan berarti tinggal pin EN ini udah disediain, ada tulisannya EN, ini disambung ke nomor 3 di sini. Jadi biar otomatis lagi keluar setrumnya itu dikontrol dengan kabel ACC atau dari IC program dulu, karena kalau tidak disambung EN nya ini nanti hidup terus. Kalau hidup terus ya kemungkinan nggak akan awet ya, karena posisi mobil jalan itu akan hidup terus setrumnya walaupun dimatikan di tombolnya sini, seperti itu. Jadi biarpun dimatikan seperti ini setrum masuk terus 5 voltnya ini ya, yang saya suntik ini dia masuk terus. Tapi kalau IC bawaannya enggak, kalau posisi kabel ACC, kabel warna merah ini tidak teralir setrum, itu IC ini tidak mengeluarkan setrum 5 volt, seperti itu. Jadi ini akan saya pasang ke sini. Ini bentuknya seperti ini ya. IC nya di sini untuk SY8205 itu SMD, kodenya AHHDJA. Nah, jadi bukan tulisan SY8205 tapi memakai abjad semua, AHHDJA. Ini sudah saya lihat-lihat untuk input output jalurnya ini emang sama persis kayak yang di PCB ini. Jadi di pin-pin ini, kaki-kaki ini tidak ada groundnya, cuman yang ada di baliknya IC. Misal seperti ini IC nya di balik sini ada ground gede di solder. Oke, akan saya pasang dulu ke sana. Pasangnya itu outnya sebelah sini nih, ada tulisan in, ini out, in plus, ini plusnya ke plus dari sini, minnya bebas, ground, seperti itu.
Nah, seperti ini lampu tombol ini terlihat tidak stabil ya, kayak lampu neon ya di kamera, tapi kalau di aslinya ini tidak, dia biasa saja, cuman di kamera ini kedip-kedip. Ini sebenarnya lampunya RGB pindah-pindah ya, mungkin karena IC program atau apa. Biasanya sih nggak lewat IC program, lampunya itu langsung, cuman ini udah error kayaknya lampunya karena pernah kegedean setrum. Tapi kalau lampu nggak masalah, kalau di aslinya ini nggak kedip-kedip. Sekarang tesnya pakai Bluetooth saja ya. Di Bluetooth Sansui, ada Sansui sudah terkonek. Di Bluetoothnya untung tidak ikut mati, nggak ada sinyal. Ya, pakai hotspot saja lah. Nah, udah ada suaranya. Sudah keluar suaranya, yang penting lah. Ini kalau tidak ada suaranya di apa namanya, diblokir sama YouTube ya. Kalau tidak keluar suara pengetesan. Radio jalan sebenarnya ini, kaset belum dicobain. Kaset masih jalan. Jadi IC terbakar itu bisa juga masalah di mekanik ya. Kalau berat IC motor bisa juga kebakar, kalau kebalik setrumnya bisa kebakar juga ya. Jadi seperti itu untuk kerusakan Sansui yang IC regulatornya terbakar. Jadi ini sudah saya ganti IC Sun Plus nya, saya ganti IC program, tapi IC program ini masih bagus ini, soalnya sama saja setelah diganti hasilnya. Jadi untuk yang kerusakan IC regulator terbakar setelah diganti tidak mau hidup, nah itu bisa IC ininya yang kena, seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.